Bahkan gak hanya mid, di arah bottom juga udah mulai muncul lagi dua wave yang bersamaan dan bahkan Garo berpasrah diri dan kali ini Indonesia berhasil Ya, Turkish Match berlangsung sekarang nih, Ul. Oke, finally kita akan melihat bagaimana tim Indonesia kita yang akan kembali muncul dan terlihat untuk sekarang masih aman-aman aja, belum ada first blood juga. Dan kayak melihat dari kedua belah EXP yang dari tadi udah kita bahas, Om, ini sama-sama punya power clear dan sama-sama juga punya movement untuk bisa rotate dengan cepat. Ya, ini aku pengen ngelihat si auranya ini kapan nih ya. Dia bisa cepat untuk level 4, cepat untuk bisa dapetin juga di turtle yang pertama nantinya. Karena untuk goldnya nggak bakal jauh beda sama sekali. Lihat Kiboy, dalam banget Kiboy. Wah, ini bahaya sih ya. Karena kalaupun dia mau coba untuk paksa masuk, ingat ada Holy Healing yang akan membuat nantinya perkiraan damage atau perkiraan skillnya bisa jadi miss. Itu yang perlu diperhatikan juga. Sementara Luke ini benar-benar memegang adanya laju dari Aizen ya, agar dirinya tidak terlalu leluasa untuk bisa melakukan cut, untuk bisa melakukan rotasi juga. Sementara di middle, Sans ini dengan mana yang cukup habis, sekarang terpaksa harus recall terlebih dahulu. Ya berarti tugas buat Luke ini bukan untuk potong minion ya, tapi lebih ke screening nih, biar Aizennya nggak bakal jalan. Kemana Aizen muncul, di sanalah akan ada Luke juga yang bakal memegang tangan buat Aizen. Dan Luke hanya akan mencari untuk stack yang dipegang dengan dia, biar nggak langsung habis juga dari turtle yang akan spawn sebentar lagi. Dan itu dia turtle yang sudah mulai di set up oleh tim Mongolia. Iya, tapi enggak ya, ternyata enggak terlalu terburu-buru juga. Etenery-nya masih dalam keadaan belum punya level 4, sehingga tidak ada efek stun nantinya yang bisa diberikan juga. Oh, diganti nama ya, jadi Eten jadi Etenery sekarang. Tapi Luke harus cukup berwaspada karena dengan ada Spear of Alpha sudah berhasil untuk bisa menggerus dari segi HP-nya juga. Tapi root manipulation dari belakang, Aizen masih bisa bertahan. Ternyata belum ada point kill yang terjadi. Bahkan Kiboy yang harus hilang di tangan dari Forbit. First Blood diamankan di tangan dari Mongolia. Dan bahkan Luke-nya bakal coba untuk dikejar lagi, tapi dengan HP yang cukup banyak. Kali ini Albert yang menjadi target. Dan bahkan Zesaura mendapatkan point kill terhadap seorang Albert, sehingga turtle kali ini terbuka tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Iya benar, bahkan ditempel semuanya. Team fight yang akhirnya gagal dimenangkan oleh tim Indonesia tadi ini mahal banget harganya, karena mereka harus membayarkan dengan 3 yang hilang dan bahkan dengan 1 turtle yang akhirnya dipegang oleh tim Mongolia. Dan seperti yang kita bilang tadi, bagaimana peran untuk Ethan, ada Rafaela yang bakal bisa membuat tim fightnya sangat sustain, dan ZX Auranya benar-benar juga bisa menjaga diri dia dan bahkan ini selalu bisa memberikan damage dengan super maksimal. Jadi ini memang masih meninggalkan cewek ya di bottom lane yang akan berduel 1v1 ketemu dengan si Garo-nya. Tapi secara untuk team fight, kalau kita bicara bagaimana untuk front to back, ya jelas Mongolia mereka sangat unggul jauh. Iya, dari segi front to back-nya, tapi memang dari segi landing phase agak sedikit tertekan nih untuk ceweknya. Sementara Kiboy kali ini terpaksa Pramura telah dibuka juga, tapi dengan 1 buah Holy Baptism membuat Kiboy harus hilang untuk kedua kalinya. Even pun reward manipulation dari arah belakang tidak mampu untuk bisa membuat Kiboy selamat atas serangan yang dilakukan oleh Mongolia. Iya, jangan lupakan juga ya bagaimana tadi mungkin di awal-awal flicker yang sudah dipakai dengan Kiboy yang membuat dia nggak ada tadi untuk di turtle-nya juga. Dan lagi-lagi Spear of Alpha sudah dipakai oleh Mongolia. Mereka lebih memaksakan untuk melakukan team fight. Iya, dan bahkan kali ini Zaura bakal coba untuk dipegang. Walaupun memang ada Etenery dari arah belakang, Luke kali ini akan menjadi pertukaran nyawa kah? Tapi sepertinya tidak, karena terlalu durable dengan 4 versus 3. Void Crystal tak terbuka, terangkat lagi dengan adanya 1 buah onward. Namun Aizen tidak terselamatkan, walaupun sprint telah terpop up juga. Kerugian kembali dialami kali ini dari tim Mongolia dan membuat dari Indonesia akan mempersempit dari gapnya. Ya, itu yang dibutuhkan tadi ya. Bagaimana mempunish untuk pemain dari Mongolia yang sudah nyebrang terlalu jauh tadi, masuk ke wilayah milik dari tim Indonesia. Dan akhirnya dengan tumbangnya Zetaura juga untuk di awal-awal, yang akhirnya mereka bisa menang. Karena damagernya juga hanya ada untuk di ZX Aura ya, untuk di early game. Sedangkan late game-nya ini akan mengandalkan banget bagi Garo-nya yang belum tersentuh sama sekali. Tapi sama, masih ada cewek juga nanti untuk bisa menjadi ujung tombak tim Indonesia di late game. Oke, tapi untuk turtle tidak akan dibiarkan harusnya oleh tim Indonesia. Begitupun dengan Zaura yang udah mulai terkena dengan adanya sebuah zoning out dari Luke. Bakal coba dipaksa lagi untuk adanya team fight, karena Aizen kali ini akan menjadi korban pertama. Dan kita tahu bagaimana kuatnya Uranus di lini depan. Walaupun ternyata yang dilakukan oleh Mongolia adalah
mendapatkan sedikit advantage di arah top lane untuk hancurnya outer turret. Yap, dengan item Corrosion Sight, lihat Garo-nya bakal disentuh dulu. Dengan Albert, sama-sama punya Corrosion Sight ya untuk dua marksman-nya. Jadi perbedaan gap gold yang nggak terlalu jauh sebenarnya. Mungkin gap gold terbesarnya ada di mana nih? Nggak besar-besar banget sih, oke. Cuman selisih 200-an per hero. Jadi bisa dipastikan bahwa dari tim Indonesia juga punya power banget at Aizen. Pecah untuk weakness point-nya. Tapi masih di pressure dan secara objektif. Di bagian bawah juga cewek berhasil untuk memecahkan bottom turret. Yap, jadi masih bisa di mirror lah ya. Menjadi keuntungan kecil lagi untuk Indonesia, sehingga tidak ada kerugian yang terlalu banyak setelah adanya mungkin early game yang tertekan tadi. Dan yang perlu diwaspadai adalah berarti the power of split push yang dimiliki oleh Mongolia dengan adanya Moskov, Om. Yap, dan ini dia 4 lawan 1 sih bagi Kiboy yang menjadi incaran ternyata, dan Kiboy langsung di end begitu saja, ditabrak langsung dari Mongolia. Mereka berusaha untuk mendapatkan advantage dan mereka menang kuantitas sekarang. Mereka berusaha untuk menang dari sana, menang kuantitas dan tabrak dari depan ke belakang. Iya, tapi ini 5 langsung loh yang turun dan membiarkan juga berarti untuk Luke-nya bisa dapetin balasan atas turret-turret yang bisa dicicil sedikit nih oleh Garo-nya. Dan the power of split push yang dimiliki sama Indonesia berarti ada di tangan dari Luke. Secara durability kita tahu ya cukup besar, dan kalau ngeliat dari damage leaderboard-nya ini dipegang top 3-nya oleh tim Indonesia dengan poke damage yang bisa disumbangkan juga oleh Yif dari Suns. Dan ini susah banget untuk 1v1, ini bakal menjadi Infinity War aja. Dan membutuhkan waktu pastinya untuk Garo nantinya jadi power spike-nya untuk bisa ngelumat dari Luke-nya. Ya, karena sangat dibutuhkan sih buat Garo-nya. Sama dengan cewek nih yang sudah melompat juga ya. Aizen belum bisa masuk ke bagian tengah dan turtle-nya sudah mulai di start tim Indonesia. Oke, tapi Kiboy kali ini dengan mode Pramurat, Zaura bakal coba untuk maju dan Kiboy hilang walaupun crossbow tank dari cewek mendapatkan 1 poin kill, tambah bahkan double kill kali ini, diincar lagi dan killing spree diamankan oleh Albert. Garo gak bisa kemana-mana dan wipe out diciptakan di tangan tim Indonesia yang membuat akhirnya turtle pun akan jatuh kembali ke tangan dari Albert. Ini menjadi sebuah titik balik untuk Indonesia kembali unggul sekarang. Yap, dan Luke-nya bermain dengan cukup agresif dan dia pede banget dengan hero ya. Yang dipakai dengan dia juga bahkan bisa motong semuanya, punya durabilitas yang sangat tinggi sekali. Dan sejauh ini belum ada jawaban untuk Luke juga nih. Kayak meskipun banyak yang bisa memberikan damage ke Luke-nya, tapi dia masih tetap akan bisa kabur dengan consecration yang dibawakan. Oke, itu dia Purify. Save the day. Kalau nggak Purify kayaknya bisa dihilangin. Dan Luke masih cukup menjadi PR besar untuk Mongolia untuk bisa ditumbangkan. Karena kayaknya commit all in agak lumayan sayang ya pastinya. Karena akhirnya cewek yang udah punya Malefic Gun ini akan semakin leluasa. Iya, dan bisa lebih jauh lagi jangkauan dari basic attack dia. Dan Suns. Oke. Wow, jadi nanti item-itemnya. Oke, sambil kita kembali melihat ya bagaimana keseruan yang terjadi untuk keunggulan yang bisa dipegang oleh tim Indonesia. Karena kalau ngeliat dari segi item harusnya Albert juga udah punya damage yang cukup ya dengan adanya Hunter Strike dan juga War Axe, Om. Yap. Dan bagian topnya lihat Luke-nya dorong terus-terusan juga, dan mau dipegang dengan Garo pun Garo nggak bisa dulu nih. Karena itemnya si Luke juga lumayan ada item-item region-nya tadi kan, kayak Oracle juga sudah diberi dengan Luke. Jadi dia cukup tanky, bisa makanin damage-damage yang musuh juga, dan bahkan bisa mancing source skill. Ini yang paling penting ya. Dengan Uranus yang masuk, lihat tuh 1 lawan 4, dia bakal berani juga. Iya, dia kuat banget. Walaupun kayaknya untuk kali ini tidak akan terselamatkan untuk Luke-nya. Cukup banyak tadi dirinya menelan damage sehingga akhirnya pun harus bisa ditumbangkan. Karena nggak ada Purify juga yang siap. Tapi lihat Aizen nih bakal coba untuk maju. Tidak akan menghasilkan sesuatu karena Aizen kali ini harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan cewek memberikan damage yang cukup besar, memukul mundur pemain-pemain dari Mongolia agar tidak kembali melakukan adanya team fight setelah Luke yang menghilang, disengage dulu nih dari kedua belah tim. Ya, gak ada badan sama sekali lagi ya untuk tim Indonesia ya. Dan ya mungkin seperti yang kita mention, ya balik lagi lah. Jangan sampai terlalu pede, overextend ya seperti tadi akhirnya memberikan pundi-pundi gold untuk lawan ya. Karena memang tanky banget nih bentuknya. Tapi kalau se-tanky-tankynya hero, kalau gak ada di belakangnya ya, gak ada source damage juga, ya dia bakal bisa tumbang. Apalagi ketemunya sampai dengan 4-5 pemain nantinya. Tapi kali ini ternyata gagal di takeover. Lordnya pun jatuh ke tangan dari Mongolia. Dan
Dan bahkan dengan ada Spear of Destruction yang memang tadi terbuka, tapi teamfight paksa kali ini akan dilakukan oleh tim Indonesia. Ada Forbit yang berhasil menjadi korban pertama. Cewek akan mengincar kembali ke arah Etaneri dan juga Zaura, namun sepertinya masih terlalu jauh dari Gapayan. Dan Lordnya pun langsung spawn di area top lane kali ini. Tim Indonesia mereka akan mundur dulu terlebih dahulu dan menunggu Lordnya di arah top lane untuk bisa di-clear. Ya, karena dari tadi memang Garonya belum terlalu join juga buat teamfight-nya. Albert punya BOD. Kalau kita bicara soal fast clearance, tim Indonesia mereka punya powernya. Tapi apakah mereka bakal coba buat melawan dulu di bagian topnya? Karena kalau sampai mereka kalah ya di bagian sini, mereka gagal buat ngelindungin, ngebersihin buat Lordnya, ini akan cukup rugi sebenarnya untuk tim Indonesia. Tapi sepertinya mereka akan berhasil juga, kecuali untuk mempertahankan mid turret karena langsung dijebol dengan Mongolia. Yap. Dan walaupun sebenarnya udah ada respon dari tim Indonesia juga ya untuk mendefense adanya outer middle turret, tapi sepertinya masih belum berhasil. Dan the best thing mungkin itu yang bisa dilakukan sama Indonesia ya, merelakan aja outer middle turretnya sehingga Lordnya pun masih bisa di-clear. Dan sekarang Zaura udah punya satu buah Winter Crown yang akan membuat dirinya akan semakin durable lagi nantinya di dalam satu buah peperangan. Namun dari tim Indonesia momentumnya masih belum terlihat Om untuk bagaimana cewek mendapatkan weakness point secara optimal. Ya, memang momentum belum terlihat ya, tapi secara gold kelihatan bagaimana masih cukup tangguh lah buat tim Indonesia. Mereka masih ada jalan untuk tetap bisa melakukan farmingan juga. Nah, apalagi sekarang nih ya, dengan berjalan berlima seperti ini bersamaan, akan lebih sulit untuk tim Mongolia bisa melakukan setup. Karena di depannya ada Luke, di bagian belakangnya ada cewek, dua hero yang biasanya bakal diincer. Tapi untuk support sistemnya, selama masih ada Sans yang bisa membuka reward manipulation, masih cukup bagus, masih bisa dimenangkan dengan tim Indonesia. Apalagi ada Kiboy kan, ada onboardnya dia. Dan Kiboy juga udah terlihat dengan onward dan bahkan dengan ada satu buah konsil. Aizen masih bisa bertahan, Zaura terjebak di dalam satu buah peperangan dan Luke-nya pun HP udah low dan masih bisa bertahan. Bahkan sang jungler dari Mongolia yang berhasil untuk dihilangkan dan bahkan Garo-nya pun menjadi nyawa kedua yang direnggut. Ditukar lagi dengan Forbit dan bahkan kali ini 3 pemain dari Mongolia pun berhasil di take down oleh tim Indonesia tanpa pertukaran sama sekali. Ya, itu dia yang dicari dari tim Indonesia adalah bagaimana cara untuk membait biar Mongolia keluar dari sarang mereka dan harus teamfight di area dari real world manipulation dan tercipta akhirnya peluang untuk tim Indonesia melakukan end dari game yang pertama. Oke, karena Aizen dan juga Etaneri sisa berdua saja. Masih ada sedikit wave yang masuk dari bottom lane, tapi tim Indonesia memilih untuk disiplin karena perlahan pemain-pemain dari Mongolia juga akan spawn kembali sembari menunggu ke arah Lord yang akan muncul, Om. Yap, ini Lord yang besar kemungkinan akan jatuh ke tangan tim Indonesia ya. Melihat bagaimana level yang berbeda dengan Gold yang sudah mulai cukup signifikan dipegang dengan tim Indonesia. Dan bahkan untuk tim fight-nya juga setupnya jauh lebih rapi bagi tim Indonesia. Dan kita melihat bagaimana Ethan sepertinya lumayan sulit ya setiap kali tim fight yang terjadi karena Zauranya selalu terpick off duluan di awal. Iya, dan juga kayak ini Mongolia dalam keadaan apapun mereka kayaknya pede banget buat tabrak-tabrak terus ya. Mereka gak gentar, mereka bakal masuk juga nih ke area kontes Lord-nya. Tidak akan dibiarkan karena teamfight lah yang dipilih oleh tim Indonesia. Sehingga Zaura kali ini berhasil dihilangkan di tangan dari Sans. Bakal dicoba untuk dikejar lagi, Luke akan menjadi garda terdepan dari tim Indonesia. Dan bahkan kali ini crossbow tank dari cewek berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan. Sehingga 4 pemain in total dari Mongolia kali ini yang berhasil untuk di take down. Menyisakan Garo sendirian yang sudah tidak memiliki lagi purify di dalam tubuhnya. Yap, dan sepertinya ini akan menjadi akhir untuk tim Mongolia karena Lordnya bakal dibiarkan dan tim Indonesia mereka akan langsung push di bagian mid dari base Mongolia. Nah, bahkan gak hanya mid, di arah bottom juga udah mulai muncul lagi 2 wave yang bersamaan dan bahkan Garo berpasrah diri dan kali ini Indonesia berhasil untuk bisa mengamankan poin di game yang pertama. Oke, itu dia untuk hasilnya tadi. Lumayan serem sebenarnya untuk di early gamenya ya karena mereka harus kalah di turtle yang pertama. Tapi turtle yang pertama belum bisa